Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Agustin dari kelas 6H Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini saya akan membahas tentang lingkungan hidup. Oke, yang pertama yaitu lingkungan hidup merupakan tempat tinggal bagi kita semua yang ada di bumi, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan sangat penting untuk berkelangsungan hidup, terutama hewan dan tumbuhan yang harus kita jaga kelestariannya. Jika kita tidak merawat lingkungan dengan baik, maka akan terjadi kerusakan pada lingkungan hidup di sekitar kita. Contohnya, seperti menebang pohon dengan tidak menanam kembali. Jadi, hanya menebang pohon sembarangan, tidak diselingi dengan menanam pohon kembali, maka hutan menjadi gundul serta tidak dapat menampung udara lagi, karena kan sudah tidak ada yang bisa mengambil karbon dioksida. Pohon tidak bisa menghirup karbon dioksidanya di udara. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu membuang sampah sembarangan yang dapat berdampak buruk pada kehidupan kita. Ulah manusia ini dapat berakibat fatal karena ulah manusia ini bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, dan akan mengakibatkan banjir. Oke, berikut merupakan beberapa contoh dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia. Yang pertama yaitu ada kerusakan pada hutan yang disebabkan karena manusia hanya menebang. Misalkan jika terjadi penebangan pohon secara sembarangan dan tidak melakukan penanaman kembali, akan menjadi hutan yang rusak. Nah, yang kedua yaitu pesisir Pulau Pari tercemar 470 kantong limbah minyak mentah. Pesisir pantai sudah tercemar karena membuang limbah sembarangan. Nah, yang ketiga yaitu ada pesisir dan lautan hadapi ancaman kerusakan lingkungan. Nah, berikut ini juga merupakan salah satu contoh akibat dari kita membuang sampah sembarangan, merusak bukan cuma pesisir aja tapi lingkungan lautannya juga. Jadi ikan-ikan di dalam laut itu dia tuh udah banyak sampah-sampah plastik yang masuk ke lautan, dan gak banyak juga ikan yang memakan sampah plastik itu dan menyebabkan dia gak bisa bertahan hidup lebih lama gitu. Jadi dia juga gak bisa untuk melakukan perkembangbiakan gitu. Pokoknya intinya jadi merusak lingkungan dan merugikan makhluk hidup yang lain. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), maka pengelolaan sebuah kawasan industri tanpa mengindahkan aspek lingkungan jelas melanggar hukum. Semenjak pemerintah Kota Batam dan BPDALDA terbentuk tahun 2000, barulah diketahui bahwa Pulau Batam ternyata kondisi lingkungan dan alamnya sudah rusak parah. Selama ini, pusat perbelanjaan diserahi tugas membuat studi analisis mengenai dampak lingkungan. Untuk keperluan itu, mereka menggunakan jasa konsultan. Karena kebebasan itu, dokumen AMDAL umumnya baru diterima Badan Pengendali Dampak Lingkungan Hidup setelah pusat perbelanjaan mengalami masalah. Misalnya, akan dijual ke bank dan membutuhkan rekomendasi AMDAL. Padahal, sesuai prosedur izin pembangunan pusat perbelanjaan baru diterbitkan
diterbitkan setelah rekomendasi dari BPLHD. Tetapi yang terjadi, AMDAL baru diserahkan setelah pusat perbelanjaan itu berdiri dan mengalami masalah yang cukup besar. Masalah yang membutuhkan rekomendasi dari BPLHD. Ini diambil dari Kompas 18 Maret tahun 2003. Pembangunan pusat perbelanjaan sering menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas di sekitar tempat pusat perbelanjaan tersebut. Bahwa di kawasan Bantar Gebang, Bekasi menyebutkan, akibat dijadikannya kawasan tersebut sebagai tempat pembuangan akhir, warga sekitar menderita yang tiada berujung. Dampak seperti penyakit ispa, gastritis, mialgia, anemia, infeksi kulit, alergi kulit, asma, rematik, hipertensi, dan lain-lain merupakan hasil penelitian selama kawasan tersebut dijadikan tempat pemakaman akhir atau TPA. Hasil perhitungan berdasarkan jumlah penduduk, jumlah limbah domestik dari rumah tangga adalah sebesar 2.915.263.800 ton per tahun atau 5.900 sampai 6.000 ton. Lumpur dari Spiteng sebesar 60.363,41 ton per tahun dan yang bersumber dari industri pengolahan sebesar 8.206.824,03 ton per tahun. Penanganan kebersihan di wilayah DKI Jakarta dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta dengan jumlah sarana dan prasarana yang terdiri dari tong sebanyak 737 buah, yang efektif yaitu 701 buah, alat-alat besarnya yaitu ada 128 buah dan yang efektif ada 121 buah. Kendaraan penunjang ada 107 buah, yang efektif ada 94 buah. Sarana pengumpul atau pengangkutan sampah dari rumah tangga yaitu ada gerobak sampah berjumlah 5.829 buah, gerobak celeng yaitu 1.930 buah, galvanis 201 buah. Sampah yang diangkut dari lokasi penampungan sementara atau LPS akan diolah di tempat pemusnahan akhir atau TPA. TPA yang sekarang adalah TPA Bantar Gebang, Bekasi, dengan luas yang direncanakan yaitu 108 hektar. Status tanah adalah milik Pemda DKI Jakarta dan sistem pemusnahan yang dilaksanakan adalah sanitary landfill, yaitu luas tanah yang sudah dipergunakan sebesar 85%. Sisanya kurang lebih 15% diperkirakan dapat menampung sampah sampai tahun 2004. Sehingga Pemda DKI Jakarta saat ini sudah mencari alternatif lain sistem penanganan sampah melalui kerjasama dengan pihak swasta. Akibat operasional yang tidak sempurna, maka timbul pencemaran terhadap badan air di sekitar LPA dan air tanah akibat limbah, serta timbulnya kebakaran karena terbakarnya gas metan. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Kebersihan telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain yaitu yang pertama, menambah fasilitas unit pengolahan limbah dan meningkatkan efisiensi pengolahan sehingga kualitas limbah memenuhi persyaratan untuk dibuang. Yang kedua, yaitu meningkatkan atau memperbaiki penanganan sampah sesuai dengan prosedur sanitary landfill. Yang ketiga, yaitu membantu masyarakat sekitar LPA dengan menyediakan air bersih, puskesmas, dan ambulan. Yang keempat, mengatur para pemulung agar tidak mengganggu operasional LPA. Dan
Oleh sebab itu, agar bencana atau kerusakan alam tidak terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang, kita sebagai manusia yang ada di bumi harus menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita dengan hal-hal kecil. Itu dengan kita melakukan membuang sampah pada tempatnya. Tuh kita bisa menggunakan limbah mengolah kembali itu recycle, bisa melakukan pengolahan kembali barang-barang yang dapat diolah, yang dapat diperbaharui, yang dapat digunakan kembali. Oke, terima kasih. Demikian pemaparan lingkungan hidup yang saya sampaikan dan yang saya ketahui dari berbagai sumber. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.